Dia di meja mana? Tuan Lawson, dia di meja 9. Namanya Emma Collins. Ayo Tuan Lawson, selesaikan sekaligus. Kulihat dia. Nona Collins. Halo. Apa Ella dibius atau bagaimana? Dia menolak pria seperti itu. Dia menyuruhku merusak kencan Buto. Aku calon pasanganmu, Joy Lawson. Izinkan aku bertanya beberapa hal. Punya mobil? Ada. Rumah? Ada. Bagaimana dengan maharnya? Berapa yang kau mau? Aku mau 188.000. Tidak masalah. Dia sangat tampan. Tapi setuju segitu? Kenapa pria seperti dia masih belum dapat istri? Apa dia punya masalah di bagian itu? Selain itu, aku mau perhiasan emas, cincin berlian, dan pakaian pengantin mewah. Minimal 300.000. Tentu. Dia setuju itu juga. Rachel, ibuku bilang kalau aku tak datang untuk kencan buta ini, dia akan putus hubungan. Wah, itu kayak gimana kalau kau gantikan? Aku tak bisa. Rachel, kumohon. Aku sedang sibuk dengan teman. Ngomong-ngomong, Rachel, kalau pria kencan buta ini benar-benar hebat, mungkin kau harus jadikan nyata. Dijadikan nyata? Siapa yang mau menerima beban sebesar aku dan mewujudkannya? Tidak, aku harus menyingkirkan pria ini dan pinjam uang untuk operasi. Ini agak rumit. Waktunya pakai strategi baru. Aku punya adik laki-laki. Kalau kita menikah, kamu harus belikan dia rumah minimal 500.000. Plus mobil tidak kurang dari 300.000. Oh, dan kalau dia mau menikah, kamu harus bayar maharnya. Sama seperti kita. Bagaimana menurutmu? Sudah urusan adikku. Mari lihat caramu mengatasinya. Dasar anak kecil. Kalau kamu tidak menikah, aku akan ke kantormu setiap hari untuk ribut. Buat keributan. Kamu tidak akan bisa bekerja. Kiraku aku tidak berani. Aku selalu ingin punya adik. Tidak masalah. Bahkan itu boleh. Dia ada masalah di bagian itu. Pasti. Aku hitung cepat permintaanmu tadi. Totalnya sekitar 1,5 juta. Ini 500 dulu sebagai DP. Sisanya akan dibayar selama pernikahan. 1,5 juta? Dia benar-benar mau menikah. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kita urus surat nikah hari ini. Pernikahan kontrak. Ini hanya untuk menghentikan omelan keluargaku. Saat kontrak selesai, aku akan cari alasan seperti ketidakcocokan lalu kita cerai. Kalau tidak setuju, aku bisa tambah 300.000. Setuju? Baik, aku orang baik hati. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, kerjaanmu apa? Bagaimana bisa nabung sebanyak ini? Aku. Asisten CEO. Dari grup Empyrean. Gajiku nggak besar, jadi cuma bisa nabung 500.000. Lupakan, hidupnya juga susah. Cari uang itu sulit. 500.000 bukan jumlah kecil, tapi dia langsung kasih ke aku. Dia mau ngapain nanti? Kamu orang baik, jadi aku nggak mau bohong. Aku jujur aja ya. Aku bukan Nona Collins, tapi Rachel Gunter. Aku teman baiknya yang gantikan dia kencan buta ini. Nggak apa-apa. Siapapun kamu, kalau mau uangnya untukmu. Kamu nggak marah aku bohong. Ini pernikahan kontrak. Siapa yang dinikahi nggak penting. Kalau gitu aku nggak sungkan lagi. Jadi sekarang, kita mau... Bikin surat nikah? Ayo berangkat, sebentar lagi tutup. Kita udah nikah? Iya. Siapin barang-barang, pindah ke rumahku. Nanti ku ajak ketemu nenek. Rachel, dari mana aja? Joey nungguin kamu sampai sejam di kafe. Kok belum sampai? Aku udah selesai kencan. Orang ini udah...
Namanya Joel Lawson, bukan Joel Lawson. Namanya beda jauh. Rachel, kok bisa semales gini? Cepetan ke sana. Oke, berangkat sekarang. Ada apa? Agak ribet. Aku temanin. Oke. Eja, membandingkan orang itu melelahkan. Kok cowok ini terlihat biasa banget? Apa yang terjadi di sini? Aku nggak kenal dia. Tunggu, cuma kamu sendiri? Ayo kita perkenalkan diri. Kamu pasti Joel Lawson ya? Aku di sini buat kencan buta. Anda Nyonya Collins kan? Iya. Iya, itu aku. Kamu juga nggak muda lagi. Jangan-jangan nggak ada yang mau? Kamu juga udah berumur kan? Hei, karena kita jomblo, cocok logi aja yuk. Jadi setelah nikah nanti, uangku tetap punyaku, uangmu juga jadi punyaku. Aku akan punya pacar gelap. Kamu nggak keberatan kan? Dari gaya bicaranya, cewek ini nggak suka aku. Aku nggak mau mengalah. Baiklah, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja. Mulai sekarang, aku akan merawatmu. Aku yakin kau akan berubah untukku. Apa mataku salah lihat? Bertemu orang gila 2 kali. Semua syarat diterima. Sampai segitunya mau nikah. Buru-buru mau menikah. Keluargaku mungkin nggak setuju. Jangan khawatir, aku akan membujuk keluargamu dengan ketulusanku. Halo, saya suaminya. Gimana cara meluluhkan saya? Ini bercanda apa bagaimana? Kami baru saja menikah. Nyonya Collins, kaulah muda zaman sekarang. Sudah menikah malah bawa suami ke sini. Duh, aku baru kenal suamiku. Mau antri juga gitu. Sudahlah. Jangan sampai ada suami lain muncul lagi. Aku pergi. Aku sudah kirim alamatnya. Langsung ke sini malam ini saja. Apa perlu aku jemput? Oke, aku berangkat sekarang. Hei Bu, Rachel, katanya biaya operasinya 300.000. Kita tidak akan melakukannya. Bu, jangan khawatir. Aku sudah urus uangnya. Jangan bohong padaku, kita tidak punya uang. Jangan memaksakan diri hanya demi uang. Bu, kenapa pikiranmu seperti itu? Aku serius, aku dapat kerjaan baru. Bosku sangat baik. Dia meminjamkan gajiku lebih dulu. Aku juga pinjam dari teman. Semua sudah teratasi. Tinggal tunggu operasinya saja. Benarkah? Benar sekali. Pak Lawson, itu yang itu. Kamar pertama di lantai 3. Ini rumah yang kau temukan untukku? Aku minta yang lebih sederhana. Ini apartemen 3 kamar tidur. Ini standar, terjangkau untuk karyawan biasa. Kalau tidak mampu, mereka harus introspeksi. Bahaya perkataanmu. Pak Lawson, cewek ini hanya orang biasa yang kudapat dari web kencan buta. Kau mau menikahinya? Aku juga Pak Lawson biasa. Pak Lawson, bukankah kau masih menunggu pacarmu? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Nanti aku mau nikahi kamu. Kenapa? Ayahku bilang kalau mau baik ke ibu harus menikahinya. Karena kamu menyelamatkanku, aku mau baik ke kamu. Jadi nanti aku nikahi kamu. Oke. Sudah kukatakan. Aku cuma cinta dia dan hanya mau nikah dengannya. Kalau tidak ketemu, lebih baik aku tidak menikah. Lagi pula ini cuma kontrak. Hanya untuk formalitas. Oh, Yang terpenting bisakah fokus ke ini? Aku minta kau mencarinya, tapi bertahun-tahun tidak ketemu. Untuk apa aku mempekerjakanmu? akan kukirim lebih banyak orang. Masalahnya, informasi yang kau beri sedikit sekali. Sulit menemukannya setelah sekian lama. Joey, kebetulan sekali. Apa kamu? Bicara di sini saja. Fans Lawson di sini. Nyonya Christ, saya bantu Tante Lawson cari tempat.
Owen, ini caramu menangani urusan. Apa kau tahu siapa Tin Lawson? Kau malah mengatur dia untuk tinggal di tempat jelek begini. Nyonya Chris, bukankah ini di luar tanggung jawabmu? Aku sedang melindungimu. Hubungan kita... Ini hanya pekerjaan. Ini hanya hubungan profesional. Tidakkah kau sadar kenapa aku pindah? Jika kau pindah sebelahku lagi, lebih baik kau keluar dari perusahaan. Kembalilah ke Christ Group hidup sebagai putri kecil mereka. Hei, Ten Lawson, kenapa dia menatapku? Hei, dia... Kerjamu bagus. Bonusmu bulan ini digandakan. Haha, mantap. Sorotannya keren. Joey, Siapa wanita ini? siapa dia? Ini bos saya. Setelah kerja, aku mengantarnya. Hello, Pak. Halo, Ya, terima kasih sudah menjaga Joey selama beberapa hari ini. Dia hanya rekan kerja. rekan kerja sama sekali tidak merepotkan. Tak perlu berterima kasih. Joey, kinerjamu cukup baik. Sangat mengesankan. Pergi sana. Oh, ya. Karena kamu sudah di sini, aku akan pergi dulu. Kalian ngobrol saja. Bos, payung Anda. Tak perlu. Aku suka hujan. Bosmu tampak orang baik. Tidak dingin dan angkuh, tidak cemberut. Sangat berbeda dari CEO otoriter biasa di sinetron ya. Dia tidak seperti itu. Aku ambil ini. Lumayan. Aku belum pernah tinggal di tempat sebagus ini sebelumnya. Ya kan? Kamu tidur di sini, aku di sini. Cari aku kalau perlu apa-apa. Oh, censored. Ini kamarmu. Tutup pintunya. Aku malu mati. Kok bisa salah masuk kamar? Sungguh memalukan. Besok muka apa aku menemuinya? Tapi tubuhnya luar biasa. Otot dan lapan perut. Kulit putih, cantik, kaki jenjang. Dia sempurna. Rachel, apa yang kamu pikirkan? Sangat memalukan. Tidurlah. Masih bangun? Mau ke kantor? Mau nebeng? Enggak, aku belum kerja. Hai, sini jujur. Aku jualan baju di pinggir jalan. Tapi itu bukan solusi permanen. Mau ku bantu cari kerja? Serius? Bisa apa? Aku bisa menggambar. Kadang desain baju. Tapi perusahaan besar butuh ijazah, jadi tak bisa masuk. Bagaimana kalau coba di perusahaan kami? Cocok dengan skillmu. Perusahaanmu peduli ijazah? Iya. Tapi lebih nilai kemampuan. Oke, aku kirim email. Kirim saja CV-mu ke sana. HRD akan hubungimu. Makasih. Rachel akan kirim CV ke perusahaan, suruh HR merekrutnya dan tempatkan di divisi desain. Siap, segera kami atur. Nona Gunther, kami sudah tinjau CV Anda. Desain Anda bagus. Perusahaan kami mengundang Anda bergabung di divisi desain besok. Terima kasih, siap. Sudah kembali? Waktunya makan. Kamu terlihat bahagia. Apa kamu dapat pekerjaannya? Tentu saja. Berkat kamu, aku akhirnya mengerti mengapa semua orang ingin masuk perusahaan besar. Fasilitasnya luar biasa. Gaji magangku jauh lebih besar dari penghasilan jualanku di kios. Sebenarnya lebih karena kamu berbakat, teruskan. Tunggu, aku ada permintaan. Yah, mari kita pura-pura tidak kenal saat di perusahaan. Selain CEO, jangan ada yang tahu hubungan kita. Kenapa? Agar tetap misterius. Kamu sudah banyak membantuku. Kalau orang tahu, nanti dikira aku dapat kerja karena bantuanmu. Bisa merusak reputasi kita.
Mengerti, jangan khawatir, aku takkan bicara. Waktunya makan. Hei, kalian sudah dengar? Katanya ada orang baru masuk divisi desain hari ini. Sungguh, tanpa pengumuman, apa dia orang penting? Rekrutmen khusus. Rekrutmen khusus? Cuman orang desa yang masuk lewat koneksi. Pendidikannya cuman SMA. Orang seperti itu bisa masuk, punya koneksi memang enak. Ini rekan baru kita. Oh, coba perkenalkan diri. Halo, saya Rachel. Intern baru di perusahaan ini. Senang bertemu kalian. Mulai sekarang, duduk di sini. Terima kasih. Hey, Hei, kamu haus? Ayo kita minum kopi. Aku traktir. Dia itu, mungkinkah karyawan baru itu dia? Membawa perempuan penggoda ke perusahaan? Owen, Apa yang kau lakukan di sini, Nyonya Christ? aku harus bertanya padamu, sebenarnya siapa Rachel? Apa hubungannya dengan Joey? Sulit untuk dijelaskan. Jadi Joey tidak ingin ini diketahui? Tuan Lawson tidak ingin ada yang tahu tentang hubungan mereka. Aku dan Joey tumbuh besar bersama, jadi kami bukan sekadar teman. Katakan, hubungan macam apa ini? Rachel dan Tuan Lawson sudah menikah. Apa? Nyonya Christ, kecilkan suara. Tuan Lawson tidak ingin ini tersebar. Nyonya Christ, tolong ketuk pintunya. Kamu dan Rachel sudah menikah? Kamu berhutang penjelasan yang masuk akal. Penjelasan apa yang harus kuberi? Kita tumbuh bersama, dan kau tahu perasaanku padamu. Kenapa kau terus mengabaikannya? Bagiku, kau temanku di luar kerja dan karyawanku di kantor. Hanya itu. Sekarang kau sudah menikah, bisakah kau menghadapi cinta pertamamu? Orang yang kau tunggu selama 20 tahun lebih. Ini bukan urusanmu. Jika kau tak peduli dengan cinta pertamamu, mestinya pilihanmu harusnya aku. Bukan si Rachel sembarangan ini. Dia siapa sih sebenarnya? Fong kau finenabus mengenalnya. Ini juga bukan urusanmu. Hari ini aku harus dapat penjelasan. Alasanku menikahi Rachel karena nenekku. Dia terus mendesakku. Jadi aku setuju menikah dengan kontrak. Pernikahan kontrak? Ya, Jadi begitu rupanya? Lalu kenapa kau tidak menikahiku? Aku bisa membantumu menghadapi nenekmu. aku tak mau ambil risiko. Kau terlalu sibuk. Untuk urusan kecil ini aku bisa atasi dengan orang lain. Sudah puas dengan jawabanku? Oh, ngomong-ngomong. Rachel tidak tahu identitas asliku. Jangan bocorkan pada siapapun. Aku tak ingin terlalu banyak orang yang tahu. Mengerti. Tuan Lawson, Anda tahu sifat Nyonya Christ. Aku tidak bisa menolaknya. Tuan Lawson, sebenarnya aku agak penasaran. Kenapa tidak pilih Nyonya Christ dan memilih orang yang tidak dikenal? Untuk pernikahan? Kau bodoh. Jika aku menikahinya, aku tak bisa bercerai. Oh, Tuan Lawson, kau benar-benar memikirkannya. Masih ada lagi. Hah? Lari 20 putaran di bawah. Hah? 3 seputaran, 4 seputaran. Hah? Dasar bodoh. Nay, Christ. nih, Christ. Aku tak peduli caramu masuk sini, tapi sekarang kau di sini, kau bagian dari kami. Mulai sekarang, kau akan diperlakukan sama seperti karyawan lain. Tak ada perlakuan khusus. Tentu, jika butuh sesuatu silakan minta. Aku punya dokumen yang perlu difotokopi. Semua punya pekerjaan, tapi karena kau tak punya, bantu aku fotokopi. Untuk cari uang aku akan tahan. Karyawan mana yang tak pernah terima omong kosong? Mengerti? Ini untuk CEO. Bawa langsung ke beliau. Oh, dan ngomong-ngomong, dia tak suka orang mengetuk, langsung masuk saja. Dia benci orang tak sopan.
kau akan dimarahi. Paham. Kalian Bos. Menyuruhku bantu urus tanda tangan. Banyak sekali dokumen. Dia malas mengurusnya. Joey, keterlaluan kau. Berani sekali menyuruh bos berdiri sambil kau duduk. Hei, berdiri. Rachel, aku capek sekali pagi ini. Kubolehkan Joey bantu menandatangani beberapa dokumen. Meski dia membantumu, tidak boleh duduk di kursi CEO. Silakan duduk. Berdiri. Benar. Saat bekerja dengan bos, carilah tempat dudukmu sendiri. Jangan kurang ajar. Mengerti. Dokumen yang Tuan butuhkan, Tuan Louis. Saya asistennya. Serahkan saja pada saya. Bersikap sopanlah pada bosmu. Mau dipecat? Aku sudah cukup sopan. Jika tak ada hal lain, saya permisi dulu, Tuan Louis. Tuan Lawson, silakan duduk. Kau memanggilku Joey dengan santainya ya sekarang. Tuan Lawson, istri Tuan bilang, Tuan harus lebih sopan. Kalau begitu lakukan 100 push-up. 100? Kenapa dia tidak dimarahi? Rupanya dia punya trik jitu. Kalian tidak ada pekerjaan. Bubar. Sophie, ikut aku. Nih, Christ, Rachel menyimpan trik-trik jitu di balik lengannya. CEO tidak marah. Apa gunanya skema-skema kecil? Paling-paling dia hanya dapat teguran. Oh, itu akan benar-benar melukainya. Apa kamu punya ide bagus? Kamu sangat pintar. Rachel, nih Chris ingin bertemu kamu di ruangannya. Oh, baiklah. Nih, Chris, Anda ingin bertemu saya. Saya sudah melihat resume dan draft desain kamu. Kamu punya kemampuan. Ini kompetisi desain fashion nasional minggu depan. Pemenangnya akan dapat kesempatan untuk tampil di sampul majalah fashion nasional yang akan jadi dorongan besar bagi citra perusahaan kita dan reputasi. Jadi aku ingin kamu jadi kepala desainer. Awalnya tantangan berat, tiba-tiba tawaran manis. Ini tidak terlihat menguntungkan. Pasti ada akal-akalannya. Apa? Kamu tidak mau? Aku mau. Saya semeu draft pertama besok. Kalau bagus, segera proses produksi. Nih, Christ, ini draft desainnya. Rachel memang punya bakat. Desain ini sangat mencolok. Baik, taruh draftnya di sini. Akan saya review dengan detail. Kalau mau video call, nanti saya beritahu. Datang ke kantor saya. Ini apa Rachel yang menggambar semua ini? Dia yang memberikannya. Kalau kamu juga bisa membuat karya sebagus ini, saya tidak perlu dia. Tapi, sebaik apapun dia, saya tidak akan biarkan dia tetap di perusahaan ini. Bawa kembali draft ini, dan... Akhirnya kau menyelesaikan semuanya dan sempat berbincang denganku? Iya, tapi tidak jujur darimu. Taksi ngomong within fau di CQ Williams operasi. Dia butuh 300.000. Kenapa tidak beritahu hal sebesar ini dariku? Aku sudah dapat uangnya, jadi tidak ingin merepotkanmu. Dari mana kau dapat uang itu? Ingat waktu kau minta aku gantikan di Kencan Buta itu? Aku bertemu pria bernama Joey Lawson dan salah kira dia orang lain. Awalnya minta mahar 88.000. Tapi rasa jumlahnya terlalu kecil jadi naikkan jadi 144.000. Tapi tahu tidak, dia langsung kasih 500.000 di tempat. Kamu serius? Aku cuma bercanda? Aku juga kaget.
Tak kusangka dia langsung memberikan 500.000 begitu saja. Tapi kau tahu, aku butuh uang itu. Tolong jangan beritahu ibuku tentang ini. Khawatir ibuku akan sedih. Oke, kamu terlihat lelah, pekerjaan baru menyibukkanmu. Istirahatlah, nanti aku datang lagi dah. Tentang desain busana besok, Wah, lelah sekali. Begadang kerja lembur. Tak kusangka dia ternyata sangat berbakat. Segera pakai kain terbaik dan percepat produksi lebar bahu, pinggang dan tinggi. Selamat datang semuanya di kompetisi desain fashion nasional. Seperti biasa, ada 2 babak, pameran desain dan peragaan busana. Sekarang babak pertama, pameran desain. Pertama, desain dari grup Scott dan grup Eventide. Desain ini sungguh memukau. Selanjutnya, kami akan menampilkan desain dari grup Watt dan grup Empyrean. Dua desain ini sama persis. Bukankah ini desainku? Karya grup Empyrean dan karya grup Watt benar-benar identik. Ini kebetulan atau plagiat? Grup Empyrean dan grup Watt selalu bersaing ketat. Kebetulan? Sangat tidak mungkin. Sangat mungkin ini plagiat. Tapi siapa menjiplak siapa? Apa yang terjadi di sini? Ini kompetisi nasional. 2 desain ini sama persis sampai detail terkecil. Si tim desain kami bekerja tanpa henti selama 3 hari untuk membuat ini. Sekarang, grup Empyrean mencuri karya kami. Itu tidak benar. Ini jelas karya tim desain kami. Dari mana kalian mencurinya? Tolong tenang, tidak perlu berdebat. Ini desain yang istimewa, tapi saya tak bisa terima karya meragukan. Saya tunggu penjelasan resmi dari kedua pihak. Para hadirin di Empyrean Group, kami tidak perlu dan takkan pernah melakukan plagiat. Tuan Lawson, mungkin Anda tidak, tapi bisakah Anda jamin semua anggota tim Anda juga begitu? Poin Anda valid, tapi Anda tahu kesadaran diri itu keutamaan. Menuduh kami plagiat? Apa Anda benar-benar yakin pantas mengklaim demikian? Anda, Akan saya laporkan. Desain ini diajukan Rachel. Pastilah dia yang menjiplak. Sudah saya duga. Mana mungkin magang bisa membuat karya secantik ini? Apa salahnya jadi magang? Desain ini benar-benar karya asli saya. Saya tidak menjiplak siapapun. Kata Anda ini asli? Siapa yang bisa buktikan? Anda baru di perusahaan ini, ingin amankan posisi. Bukan kelas inke jika Anda cari jalan pintas. Ada masalah? Tidak bisa jawab? Anda ingin saya buktikan diri? Baik, perhatikan baik-baik. Saya Rachel Gunter. Di setiap desain saya, selalu ada tanda tangan khusus, ciri khas saya. Huruf G dari marga saya selalu tersembunyi. Di bros, kancing, keliman baju, halus, tapi selalu ada di tiap karya. Lihat desain ini di pinggang dan kerahnya. Jadi, Sophie, apa komentar Anda sekarang? Atau tanyakan pada Tuan Watt kenapa dia menjiplak karya saya. Saya sekuin desainmu. Berarti pastinya Anda jual ke Watt Group. Oh, sekarang Anda yakin? Anda sudah pasang semua tuduhan ke saya. Pasti butuh usaha besar. Ada buktinya bahwa saya jual karya saya? Sebenarnya ada. Mau bukti? Ini buktinya. Kemarin, ku dengar kau sedang berbicara dengan seseorang, bilang kau mengantongi 500.000. Yang hari ini, karya perusahaan kita malah jadi milik Watt Group. Nah, bukankah ini bukti yang cukup? Bahkan jika ku curi 500.000, apa hubungannya dengan karya saya yang diplagiat?
Atau jangan-jangan Sophie 500.000 adalah angka yang sensitif bagimu? Rachel masih pura-pura polos? Aku punya bukti video. Kemarin kau mengaku sendiri, kau mengambil 500 juta. Semuanya, lihat. Ini buktinya. Kau jual karyamu ke Watt Group seharga 500.000. Kalau tidak, siapa yang akan memberimu uang sebanyak itu? Sekarang tak bisa berkutik? Ini hanya spekulasi. Spekulasi? Masih juga ngotot? Rachel, mungkin kau tak tahu, tapi setiap karyawan baru di sini dilakukan pemeriksaan latar belakang. Welcome to most situation. Ibumu di rumah sakit, nunggu biaya pengobatan. Kau cuma gadis miskin. Tanpa transaksi kotor, mana mungkin dapat uang sebanyak itu? Rachel, tak kusangka kau akan begini. Aku segan versi simbolisme, menyerahkan proyek penting kepadamu. Tapi kau khianati aku? Pantaskah kau dapat kepercayaanku? Benar, Rachel. Nih, Chris hargai bakatmu, beri kesempatan besar sejak awal. Kau balas dengan menusuk dari belakang? Lupakan. Mengingat kau lakukan ini untuk biaya pengobatan ibumu, masih bisa dimaklumi. Minta maaf ke Direktur Wood. Mungkin karena kasihan dengan kondisi ibumu, dia tak akan batalkan partisipasi kita di kompetisi. So, kau season kau akan mengecewakan semua di Empyrean Group. Soal kebocoran rahasia dagang, serahkan aja ke polisi. Nih, Chris, Anda terlalu baik. Cuma minta Rachel minta maaf ke Direktur Wood? Menurutku, dia harus minta maaf ke kita semua. Pengkhianatannya adalah aib bagi kita semua. Kita bekerja bersama. Orang terakhir yang kau duga adalah aku. Kenapa tak duga Watt Group yang menjiplak kita? Atau mungkin salah satu dari kalian yang juga punya akses ke karyaku? Sekarang kau cari kambing hitam. Kalau tak punya bukti, siap-siap masuk penjara. Kau hina. Mereka mungkin sudah berkomplot lama untuk menjatuhkan Empyrean Group. Gadis ini tidak terlihat jahat. Kalau bisa dilihat, untuk apa ada polisi? Setiap tersangka sudah jelas. Diam. Biar saya yang bicara. Sini berikan kartunya. Tim Lawson, Rachel pengkhianatnya, ini uang haramnya. Anda harus terus melihat kebenarannya. Anda harus. Semuanya, kartu ini adalah milikku yang dipinjam Rachel. Soal nama rekeningnya, lihat baik-baik, bukankah itu namaku? Meski Rachel tidak ambil uangnya, itu tak membuktikan dia tidak bersekongkol dengan Watt Group. Semua tahu desain perusahaan kita dibuat oleh Rachel. Tapi anehnya, malah ada di Watt Group. Bagus kalau begitu. Jika mau menuduh, bukankah seharusnya semua yang punya akses ke desain itu ikut dicurigai? Sekarang katakan, bisa saja pelakunya kamu. Atau mungkin ada orang yang menyuruhmu melakukan ini. Tiada bias menyuruh. Ini hanya tebakanku. Tebakan? Menurutmu tebakan boleh merusak reputasi orang? Apakah Rachel membocorkan rahasia atau difitnah? Kita akan tahu jawabannya besok. Sudah jelas? Kalian berdua, aku sudah bosan nonton sinetron ini karena masalah kalian tak bisa selesai cepat. Kenapa tidak lanjut ke desain berikutnya? Tolong, Direktur Wood, ini kerja keras Watt Group. Kami tak boleh membiarkannya hancur. Di Empyrean, kami mengandalkan kualitas karya. Tak akan menjiplak, apalagi pakai cara licik untuk bersaing. Ini hanya satu desain. Bagaimana kalau kita berikan ke Watt Group? Karena kita punya banyak desain bagus lain. Maksudmu kau punya desain lain yang sebanding dengan ini? Kita memang tidak bisa mengambil risiko itu. Apalagi yang kita punya yang setara dengan ini. Baiklah. Selanjutnya desain terbaru Empyrean Group. Lumayan. Ini karya terbaik yang pernah saya lihat. Bukan ini draft yang saya buat beberapa hari lalu? Saya siapkan ini sebagai cadangan jika draft awal gagal, untuk ditunjukkan pada Chris. Kenapa jadi produk akhir? Pak Lawson, kapan Anda mendapatkan desain ini? Saya benar beritahu. Siapa yang mendesain ini? Haruskah saya melapor semua yang saya lakukan padamu? Jangan lupa posisimu. Joey, jangan keterlaluan.
Saya pewaris grup Christ, bekerja sebagai direktur di sini di Empyrean. Menurutmu untuk siapa saya melakukan ini? Kau menyembunyikan informasi, padahal saya direktur. Semua desain harus saya setujui dulu. Bagaimana jika saya tidak mengizinkanmu? Pak Lawson, bolehkah saya bertemu dengan desainer ini? Tentu saja. Desain ini dibuat oleh desainer kami, Rachel. Apa? Perempuan itu mencuri semua pujian. Nona Gunther, kakek ingin berdiskusi denganmu tentang tren fashion. Mungkin kita bisa bertukar ide. Mari lanjut ke sesi berikutnya. Pertunjukan runway akan dimulai. Apakah semua model sudah siap? Mari kita mulai. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa pakaian jadi? Siapa bilang kita tidak punya? Sophie, bawa ke model untuk ganti cepat. Tidak perlu. Desain ini akan dipresentasikan oleh penciptanya sendiri. Coba Chris Beaching di runway? Bagaimana kita tahu? Seorang intern di runway? Sepertinya grup Empyrean tidak akan dapat mahkota kali ini. Kalau begitu, grup Watt punya kesempatan menang yang besar. Kita akan tampil terakhir. Tuan Lawson, CEO grup Empyrean. Kenapa kau berbohong padaku? Aku berbohong tentang apa? Aku asisten CEO dari grup Empyrean. Masih berbohong? Semua orang memanggilmu Tuan Lawson. Ya, di dunia hiburan, orang-orang selalu saling memanggil dengan hormat, kan? Itu hanya cara memberi hormat saat kau berada di luar dan sekitar. Kau memang menyusahkan. Tapi begitu kontrak ini ditandatangani, kau akan berada di tanganku. Tidak peduli jabatanmu, kau akan pulang untuk makan malam nanti. Mengerti? Katakan sesuatu. Mengerti. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kita punya pekerjaan. Pekerjaan apa? Aku tak bisa jalan di runway. Bagaimana kau tahu jika kau tak mencoba? Ayolah. Hei, aku akan tersandung kakiku sendiri di sana. Benar-benar tak mau? Baiklah, aku sudah mengatakan pendapatku. Jika kau tak pergi, ya sudah. Paling buruk, kita malu. Haha. Kau membuatku sulit di sini. Aku percaya padamu. Bahkan jika sesuatu berjalan salah, Empyrean bisa lewati publisitas dan hindari majalah. Tanpa promosi, kita masih dapat uang banyak. Tapi apa aku mood memakai gaun ini? Hanya kau yang bisa. Dan yang terpenting, aku ingin melihatmu memakainya. Selanjutnya adalah acara kedua, peragaan busana. Nih, Chris, harus bagaimana aku? Tuan Lawson terus melindungi Rachel. Aku jadi kambing hitam karena ini. Sekarang panik? Menyebalkan. Kau ubah rencana bagus jadi bencana total. Bahkan biarkan si brengsek mencuri perhatian. Aku tak menyangka Tuan Lawson akan melindungi Rachel seperti itu, atau bahwa dia bisa buktikan desain itu miliknya. Beberapa hal yang tak kau ketahui. Kita cari kesempatan lain setelah ini. Kalau kau gagal lagi sekali ini, aku tak akan memaafkanmu. Yani, Chris, jangan khawatir. Kali ini aku takkan gagal. Pertama yang naik ke panggung adalah grup Watt. Sebenarnya, grup Watt masih berpeluang juara pertama. Gaun ini luar biasa. Iya, aku ragu Empyrean bisa mengalahkannya.
Tapi jika grup Watt menang, siapa yang dapat pujian untuk desainnya? Karya Empyrean, modelnya Watt, tak penting milik siapa, kali ini grup Watt sudah kehilangan peluang ke grup Empyrean. Bener. Karya terakhir dari grup Empyrean. Karya penutup dari grup Empyrean. Dasar kau hancurkanku, tapi kau menikmati sorotan. Kenapa? Odus, Rachel, Precious Rachel, aku akan pastikan kau hilang dari meja hidup Joey selamanya. Siapa yang menghalangiku akan kuhancurkan. Sempurna. Kau akan jadi sampul edisi berikutnya. Dan setelah ini, aku ingin bertemu denganmu lebih sering. Sutradara Wood yang menghubungi duluan, biasanya dia yang dimintai proyek. Rachel memang punya kemampuan. Benar. Wah, mereka sangat cocok. Benar-benar pasangan ideal. Seperti di drama. Menyentuh sekali. Menurutmu Tuan Lawson melindungi Rachel karena mereka sudah jadian? Keberuntungan macam apa yang dimiliki Rachel sampai bisa dapat pria seperti Tuan Lawson? Ini seharusnya jadi milikmu, Nona Chris. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau gagal lagi, kau akan dikeluarkan. Ibu Gunther, tidak hanya keahlianmu yang luar biasa, penampilan dan kecantikanmu juga istimewa. Kamu sungguh memesona. Maukah bergabung dengan perusahaan kami? Tidak perlu kerja berat, cuma mendesain dan memodelkan karyamu sendiri. Aku jamin 8 dari 12 sampul bulanan akan menampilkanmu. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya masih pemula dan belum pantas dapat pujian ini. Mari bekerja sama lagi ke depannya. Soal pindah perusahaan, saya belum ada rencana saat ini. Sayang sekali. Tapi bagaimana kalau tukar kontak agar bisa berhubungan lagi nanti? Boleh. Kapan kamu ganti casing ponsel? Pak Lawson, Ibu Gunther benar-benar jenius. Ya, Aku pernah ingin merekrutnya, tapi dia menolak. sangat disayangkan. Direktur Wood, Anda jeli melihat bakat. Ya bagaimana kalau Anda ajukan syarat? Mungkin saya akan sudah dipertimbangkan? Direktur Wood, Ibu Gunther masih di perusahaan kami, jadi saya khawatir dia tidak bisa ikut Anda. Benar juga, jika Ibu Gunther tak bisa pindah, bagaimana kalau makan malam kita bisa saling mengenal? Terima kasih undangannya, tapi tak perlu makan malam. Suamiku mungkin tidak suka makan berduaan dengan orang lain. Dia asisten CEO kami. Dia mungkin menyalahgunakan jabatan untuk menyulitkanku. Ini hanya makan malam. Saya yakin dia tak keberatan. Saya suaminya, dan saya keberatan. Anda asisten CEO. Ya, Tapi bukankah asisten CEO bernama Owen? oh tunggu. Sudah larut, dan Bapak pasti punya banyak urusan. Kami tak akan ganggu lagi. Kami permisi dulu. Joey, meski kita juara pertama, kau tak terlihat senang. Tidak. Kami sangat senang. Pelankan Joey. Bos duduk di belakang. Kulihat caramu memandang Kevin tadi. Matamu hampir melotot. Kau mau pindah ke timnya? Dia menghargaiku, jadi tentu kuperhatikan. Tidak seperti perusahaan kita yang suka memecah belah dan selalu menyasariku. Pak Bos, maksudku bukan begitu. Tak apa, Rachel. Masalah yang kau sebut sudah kuperhatikan.
Akan kita bahas setelah pulang dan perbaiki budaya perusahaan. Bos kita benar-benar dermawan. Visioner sekali. Kalian baru menikah, harus lebih sabar, saling pengertian, dan kurangilah bertengkar. Terutama kau, Joy. Jaga dia lebih baik. Kau dengar? Bos sudah memberi nasihat. Perlakukan aku lebih baik. Apa aku tak baik padamu? Baiklah, aku salah. Joy kita paling dermawan, paling visioner, tak seperti orang picik. Nah, baru benar. Kalau begitu, malam ini aku mau 8 masakan untuk makan malam. Masak sendiri baru kumaafkan. Baik, Tuan Lawson. Tuan Louis buru-buru kenapa? Kalian terlalu mesra. Kali ini, Rachel benar-benar mengharumkan nama Empyrean Group. Cuan Pesem. Akankah hadiah yang diumumkan di rapat nanti? Karya Rachel bagus, tapi tidak cukup untuk membuat Kevin terkesan. Kalian pikir dia menang juara pertama murni karena desainnya saja? Bukan begitu? Kalian terlalu naif. Berapa lama Rachel bekerja di sini? Dia bahkan belum mempelajari desain sistematis. Bagaimana mungkin tidak di juara pertama? Ada sesuatu yang tidak beres ya? Sudah didengar baik-baik, ini karena Rachel dan Kevin ada hubungan spesial. Benarkah? Kiraku ini karangan? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mereka mesra di belakang panggung, mengobrol seperti sahabat karib. Kalau tidak ada hubungan khusus, dengan standar tinggi Kevin yang terkenal, mungkin dia tertarik padanya? Jelas sekarang. Kukira Rachel sangat polos, tapi di belakang layar lebih parah. Kalau cuma main-main, mungkinkah Kevin memberinya kesempatan besar? Sudah pasti mereka... Oh, Kenapa aku tidak tahu tentang hal-hal yang katanya kulakukan ini? Nona Lee, mata yang mana yang melihat ini? Apa kamu kebetulan punya rekaman video kali ini? kalau tidak mau orang lain tahu, jangan lakukan hal memalukan. Rachel, kukira perbuatan kotormu tidak akan ketahuan. Aku melihatnya. Aku saksi mata. Oh ya, jadi hanya karena perkataanmu kau bisa mencemarkan namaku? Kau sungguh menganggap diri penting. Dengar, akan kuundang Dennis Lawson dan Kevin. Kita berempat bisa berbincang bersama. Bagaimana? Kau gila, Rachel. Ini karyaku terbaru. Kalau terus bicara sembarangan, akan kulemparkan ke wajahmu. Kau. Nona Lee, sebelum menuduh orang, pastikan ada bukti kuat. Rachel. Kamu datang sangat pagi. Jaga sikapmu. Bagaimana kalau bos melihatmu? Pak Lawson. Pak Louis datang. Cepat, beri jalan. Oh, Joey. Kamu yang pimpin rapat hari ini, aku ada urusan lain. Baik, tidak masalah. Sepertinya semua sudah hadir. Mengenai hasil kompetisi kemarin, ini hasil kerja sama tim dan semua berhak mendapat pujian. Tapi sepertinya ada insiden kecil selama prosesnya. Benar. Untungnya tidak ada masalah besar. Sophie. Aku baru bicara dengan tim hukum. Mereka bilang akan laporkan. Tuduhannya adalah pencemaran nama baik. Pak Lawson, saya salah. Maafkan saya kali ini. Pak Lawson, dia sudah bekerja bertahun-tahun. Dia kerja keras. Memang dia salah kali ini, tapi tidak merugikan perusahaan secara nyata. So, bagaimana kalau kita maafkan kali ini? Ibu Chris benar. Pak Lawson, Sophie sudah menyadari kesalahannya. Baiklah, karena Ibu Chris sudah membelamu, aku akan berikan keringanan ini. Kami tidak akan laporkan. Bagaimana kalau mengundurkan diri dengan baik? Pak Lawson,
Saya kerja keras untuk masuk Empyrean. Pak Lawson, Bagaimana jika kami promosikan dia untuk memotivasinya? Pak. Mas, Lanjut. Rachel baru bergabung, tapi sudah memberikan prestasi penting bagi perusahaan. Jadi kami putuskan dia jadi karyawan tetap. Kantor di samping CEO sekarang jadi milikmu. dia dapat kantor. Tidak, Rachel baru gabung, langsung dikasih fasilitas, karyawan lama bisa protes. Apa kalian protes? Semua tahu Empyrean memperlakukan semua dengan adil. Siapapun kamu, kalau menang gelar nasional fasilitasnya sama. Tapi, kenapa dia bisa di sebelah kantor CEO? Nanti kita pindahin barang. Apa? Ini bikin aku jadi sasaran. Lihatlah kantor barumu. Kamu bisa fokus kerja. Tak ada gangguan lagi. Joy, ini rencanamu? Apa kamu putuskan sendiri? Tempat ini terlalu dekat denganmu. Tim desain sudah mengawasimu. Sekarang aku, musuh nomor 1 di sini. Aku tidak memikirkan itu. Kalau begitu, aku akan beritahu yang sebenarnya. Jangan. Aku tak mau ada masalah. Jauhkan aku dari ini. Aku traktir kopi, makan malam untuk merayakanmu. Akhirnya sadar diri juga. Silakan duluan, Tian Lawson. Sedang apa? Dan Lawson, Anda bersama istri sekarang, saya tak mau mengganggu. Bagaimana kalau ada yang tidak pantas dilihat? Saya bisa mati karenanya. Push up 100 kali. Di sini, tambahan 100. Nyonya Kristus, sekarang bagaimana? Sudah selesai. Most no was panic. Pergi ke grup Kristus. Semua sudah disiapkan. Benarkah? Terima kasih. Rachel, begitu aku berkuasa, kau akan menyesal. Menyedihkan. Kalau bukan karena aku butuh kambing hitam, kau tak berarti apa-apa. Ini bersulang untuk pahlawan kita. Bagaimana kau bisa dapat? Desainku. Dan diubah jadi gaun? Ini pas di tubuhku. Sudah kuperiksa, modelnya tidak bisa memakainya. Karena, ini bukan untuk kontes. Ini dibuat untukmu. Untuk ukurannya, sekilas lihat sudah tahu. Sungguh mengesankan. Apa kau lupa tugas Empyrean? Setelah bertahun-tahun di sini, mataku mengukur segalanya. Atau terlalu banyak latihan dengan wanita? Cemburu? Tidak. Tidak juga. Aku... Baiklah, mungkin sedikit. Hei, fokus. Akhir pekan ini temui nenekku. Segera sekali. Apa harus bawa sesuatu? Tak perlu, sudah kusiapkan. Nih, Chris, Anda memanggil saya? Apa Anda mencintai Joey? Nih, Chris, ini terasa seperti urusan pribadi, bukan kerjaan. Aku tidak emasmu untuk urusan kerja. Ini jam kerja. Aku akan kembali bekerja. Aku tahu Anda dan Joey sudah menikah. Lalu, Joey Tmapus ada Kisi. Dia tidak menyembunyikan pernikahan kontrak itu dariku. Sebaiknya jangan berkhayal. Saat perjanjian ini berakhir, aku akan menikahinya. teman sejak kecil ya. Jika Joey mencintaimu, kenapa dia menikahiku? Kenapa pindah rumah? Dia bisa saja menikahimu. Karena neneknya memaksanya. Dia tetap tidak mau menikahimu saat itu? Dia memilih orang asing daripada dirimu? Kau bilang ini cinta.
tapi aku tak melihatnya. Jika kau yakin, tunggu sampai kami bercerai, lalu rebut dia. Jangan cari perhatian dariku. Tahukah kau mengapa dia tak pernah menikah? Itu karena ada orang lain cinta pertamanya. Dia menunggunya bertahun-tahun. Kau hanya pengganti. Benar, kau bukan istri atau pengganti. Sebaiknya kau pikir, tetap jadi kodok yang tak bisa meraih angsa, atau hidup sebagai anjing pangkuan. Nih, Chris, kau punya privilege. Aku dulu jualan di jalanan. Aku sudah lihat preman. Dalam urusan keluarga, aku tak sebanding. Tapi jika kau ingin bertarung, akan kubuat kau menyesal. Rachel, tunggu saja. Mari kita lihat apakah mereka masih mau. Apa dia terlalu baik? Aku sebenarnya mulai punya perasaan. Rachel, fokus. Lupakan itu. Ini hanya pernikahan kontrak. Kamu di sini demi uang, untuk pengobatan ibumu. Dan masih aku tidak melihatmu. Merasa jadi pahlawan? Merasa paling hebat? Tahukah kamu kenapa dia tidak pernah menikah? Itu karena ada orang lain, cinta pertamanya. Dia menunggunya selama bertahun-tahun. Kamu hanya pengganti. Ada apa? Tidak enak badan? Aku baik-baik, tinggalkan aku. Ada masalah apa? Cek kamera. Rachel kemana? Rachel? Buka pintu. Jika tidak, aku akan masuk. Sudah jam pulang, Tuan Lawson. Aku punya hidup sendiri. Berhenti mengganggu. Apa aku salah? Jika iya, katakan aku akan perbaiki. Anda bos saya. Saya karyawan Anda. Mana mungkin saya menyalahkan Anda? Begini caranya menghadapi bos. Anda kan bos. Anda menang. Pakai kontrak untuk memaksaku? Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu kenapa. Ngapain saya kasih tahu? Sudah cukup. Saya perlu istirahat. Drinks kah? Brengseki. Tuan Lawson, saya sudah cek kamera. Dia pergi ke kantor Nona Christ dan pergi ke Sal. Saya curiga Nona Christ mengatakan sesuatu. Mengerti? Joy, kenapa mengajakku kencan selarut ini? Apa yang kau katakan ke Rachel hari ini? Maksudmu apa? Jawab. Aku cuma ngobrol dengannya. Apa dia mengeluh tentangku? Bicara jujur. Joy, kau cinta Rachel? Makanya kau marah besar? Lepaskan unekmu. Joy, berhenti jadi pahlawan tragis. Menyimpan diri untuk cinta pertama selama 20 tahun. Pengabdianmu yang katanya hilang begitu kau temui Rachel. Baik, kau mau tahu? Aku ceritakan ke Rachel soal cinta pertamamu yang berharga itu. Aku ingin dia tahu dia cuma pengganti. Mulai sekarang kau bukan lagi direktur desain Empyrean. Pesangonmu akan ditransfer. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi.
Joey, Rachel, kalau aku tak bahagia, Rachel, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menyembunyikan masa laluku dengannya. Sudah. Aku tidak ingin mendengar cerita tentang cinta pertamamu. Ini hanya pernikahan kontrak. Jika sudah selesai aku pergi, aku akan tepati perjanjian. Tolong Tian Lawson, jangan ikut campur pekerjaan atau hidupku. Beri aku waktu, akan kujelaskan semuanya dengan jelas padamu. Kamu tuh hanya perlu percaya. Tian Lawson, jika ini bukan urusan pekerjaan, silakan pergi. Aku sibuk. Ada yang perlu? Ya, kubawakan kopi untukmu. Masuk ke sini. Masalah di surga? Tuan Lawson, hadiah yang Tuan minta sudah siap. Taruh di mobil. Besok kita bawa. Siap. Ada lagi. Besok Tuan bertemu keluarga. Kurasa sembunyian Tuan terbongkar. Mungkin lebih baik bicara dulu. Kenapa tidak beritahu sejak dulu? Kenapa tidak bilang menyembunyikan identitas akan serumit ini? Ini ide Tuan sendiri. Mana berani saya menolak? Tian Lawson begini, satu kebohongan akan memicu yang lain. Tapi dia sudah marah. Dia tetap akan marah bagaimanapun. Lebih baik jelaskan semuanya sekarang agar tidak ada salah paham. Jika dia tahu sendiri, marahnya akan lebih parah. Dan Tuan harus membujuknya. Ini akan berantakan. Keluar. Siap. Tapi dia juga tidak salah. Besok ikut aku ke rumah untuk menemui nenek. Besok ikut aku ke rumah untuk menemui nenek. Besok. Baiklah, aku mengerti. Nek, aku sangat merindukanmu. Lily, kamu datang. Aku juga merindukanmu. Nenek, karena Joey sudah menikah, aku kehilangan kesempatanku. Mungkin memang takdirnya. Joey kita tidak cukup baik untuk orang sehebat dirimu. Sudahlah. Dia juga luar biasa. Dia bebas dan Joey jelas menghormatinya. Joey bilang, yang dia kerja tidak buruk. Tidak buruk, dia sangat menawan. Beberapa hari lalu, di Pekan Mode, seorang editor majalah terpikat pada Rachel. Mereka berpegangan tangan, dia bahkan mencoba membajaknya di depan Joey. Dan soal Rachel, dia tidak menolak. Mereka bahkan merencanakan pertemuan. Sungguh, dia mendekati pria lain? Benar sekali. Dan editor itu tampan dan sukses. Mereka cocok menjadi pasangan. Mungkin saling mengagumi secara profesional. Mungkin tidak seperti yang terlihat. Tidak bisa diterima. Sebagai menantu kami tidak peduli tampangnya atau latar belakangnya, tapi dia harus suci dan sopan. Keluarga kami mengutamakan integritas di atas segalanya. Wanita seperti itu tidak layak untuk kami. Tian Lawson, sebagai asisten, Anda tinggal di villa sebesar ini. Aku tak bisa bayangkan di mana CEO tinggal. Surga. Jadi Anda sudah tahu? Sampai saat ini, bagaimana mungkin tidak? Kau pikir aku bodoh? Tapi serius, kenapa orang kaya sepertimu selalu berpura-pura miskin? Apa kau pikir semua wanita hanya mengejar uangmu? Apa kau tidak suka uang? Tentu saja suka. Tapi itu masalahnya. Kau tidak jujur. Pantasan kau tak bisa cari istri. Benar, kritikmu tepat sasaran. Ini semua salahku. Aku tidak sedang memarahimu. Ini kan pernikahan kontrak. Aku tidak punya hak. Kau punya. Sekarang kau istriku. Sementara, ingat baik-baik, ini pernikahan palsu. Palsu atau tidak, bukankah kita harus menemui keluarga hari ini? Coba tersenyum. Nona Gunther? Tentu sayang, ayo pergi. Senyummu sangat dipaksakan. Nenek. Kenapa nenek kesini? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak datang ke rumah kami? Bagaimana bisa bicara ke Lily seperti itu? Nek, ini menantumu, Rachel Gunther. Senang bertemu nenek. Saya Rachel. Maafkan saya karena belum sempat berkunjung. Nenek,
Rachel menyapamu. Aku dengar. Apa kau ingin aku tersenyum juga? Bukankah selalu menyuruhku bawa pulang istri? Nah, inilah dia. Inikah caramu bersikap? Nenek, Joey, kau memberontak sekarang? Berani-beraninya bicara seperti itu pada nenekmu? Keras sekali. Tidakkah kau tahu kenapa dia tidak suka istri ini? tidak, aku tidak tahu. Paman mau menjelaskan. Kau telah dibodohi olehnya. Kita semua tahu dia tidak sopan, masih saja kau bela dia. Tidak sopan? Apa yang kulakukan? Joey, cerai dia sekarang. Jangan biarkan dia memalukan keluarga kita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia gadis yang baik. Bagaimana kau bisa fitnah dia seperti ini? Fitnah? Jika dia tidak melakukannya, kenapa orang-orang membicarakannya? Dia melakukan hal-hal begitu, lalu kenapa takut pada omongan orang? Apa yang dia lakukan? Siapa yang memberitahumu ini? Mungkin nenek lagi tidak mood saja. Aku tidak akan mengganggu. Aku pergi dulu dan datang lagi lain kali. Rachel, Pergi. kau yang melakukannya, bukan? Kau yang menyebar rumor. Aku tidak. Nenek, lihat betapa Joey membenciku sekarang. Kasihan kalau Joey memperlakukanmu begini, akan kubuat dia menyesal. Suatu hingga setahunnya kini, Rachel. Dia sudah tidak seperti dulu. Dia bahkan Bahkan apa? dia mau memukulku. Apa berani dia mengangkat tangan padamu? Akan kuajari dia pelajaran. Jangan, Nek. Joey hanya orang yang emosional. Dia tidak gegabah. Hanya aku saja. Saya harus minta Rachel menipunya. Membuatnya tidak waras. Serigala itu merusaknya. Dulu dia selalu sopan, tapi kini dia berani memukul wanita. Rachel, nenekku biasanya tidak begini. Pasti ada yang menghasut. Joey, aku tahu pernikahan kita hanya kontrak. Kau membayarku, dan aku setuju mengurus keluargamu. Tapi kenapa aku harus terima hinaan mereka? Sumpah, nenekku biasanya tidak begini. Ini gara-gara Lily. Pasti dia menghasut nenek. Jangan pergi. Akan kubawa kau kembali dan jelaskan. Mau jelaskan apa? Keluargamu terlalu sombong. Mana mungkin penipu sepertiku layak? Kau percaya rumor tanpa bukti dan menghakimiku tanpa alasan. Tuan Lawson, perjanjian kita ini sudah tidak bekerja. Joey, kau pembohong ulung. Kau tipu aku sampai menikahimu. Mainkan perasaanku. Dan kau bilang kau asisten CEO. Suka berlebihan sekali. There the case. Nyonya Gunther. Nyonya Gunther? Jika wanita ini benar tak layak, cepat ceraikan dia. Orang seperti dia tak pantas jadi bagian keluarga kita. Nenek, Rachel tidak seperti itu. Dia hanya keluar dengan pria lain menginap di hotel. Kau masih membelanya? Nenek, Joey benar. Saya mungkin bego, hanya teman, dan dia sedang istirahat. Diam. Kau pikir aku tak tahu akal bulusmu? Dengar baik-baik, jika Rachel kenapa-kenapa, Joey, Lily selalu memikirkan yang terbaik untukmu, tapi kau tetap mempertahankan Rachel? Harusnya kau nikahi Lily dulu, agar tak ada masalah begini. Nenek,
Tuan Lawson, Anda terlihat marah. Mau mengintip kecurangannya? Kevin, kau ada urusan apa di sini? Tuan, apakah Anda teman Rachel? Dia mabuk dan Anda membawanya ke sini tanpa memberitahu suaminya. Kenapa begitu? Nek, saya tidak perlu menjelaskan. Saya lebih ingin bertanya kenapa Anda meninggalkan teman saya sendirian di bar sampai mabuk berat. Sebagai suaminya, kenapa Tuan Lawson tidak ada di sini? Apa Anda mengganggunya? Atau Terima kasih sudah menjaga istri saya, tapi Anda bisa pergi sekarang. Tidak. Eu consegui você está betro, mas Anda tidak boleh pergi. saya tidak berencana pergi? Saya tahu cara pengaruh keluarga Anda, tapi saya kagum bakat Rachel dan saya tidak ingin dia jadi korban kecemburuan Anda. Saya akan urus istri saya. Anda tidak perlu khawatir. Tapi, dilihat dari situasi hari ini, sepertinya Anda tidak menjalankan tugas. Suaranya keras sekali. Siapa yang berisik jam segini? Tidak ada yang bisa tidur di sini. Joey, jika kau anggap saya nenekmu, putuskan hubungan dengan Rachel sekarang juga. Nick, Saya kira Anda tampak sempurna, tapi di belakang layar berantakan. Jika keluarga Anda tidak suka Rachel, kenapa tidak beri dia kebebasan? Sudah selesai bicara. Omong-omong, saat saya ke bar tadi, Rachel sudah mabuk. Tapi saat lihat tagihan, dia hanya minum 2 gelas, seharusnya tidak sampai mabuk. Lagi pula, jika benar dia mabuk, dia tidak mungkin bisa mengirim pesan ke saya, kan? Kecuali ada yang membiusnya. Saya sarankan Anda, selidiki ini baik-baik. Nenek, jangan sedih. Sayang, harusnya nenek paksa Joey menikahimu dan lupakan cinta pertamanya. Mungkin. Dia takkan menikahi wanita tak pantas ini. Ini salahku. Aku tak pantas untuk Joey. Siapa bilang? Keluarga kita berteman lama. Nenek lihat kamu besar. Kalau soal jodoh, paling cocok ya kamu dan Joey. Tapi Joey tidak peduli padaku. Saya sendiri sister pertama. Bahkan untuk nikah palsu ini, dia tak ajak aku. Apa? Pernikahan palsu? Maksudmu mereka tak benar nikah? Nek, Joey tak kasih tahu. Kukira dia sudah bilang. Ini salah nenek. Terlalu memaksa. Tak kira jadi berantakan begini. Nenek, hati-hati. Rachel ini cuma gadis desa, tapi jadi istri orang kaya. Menurut nenek dia mau pergi, aku takut mesti Joey mau cerai. Rachel takkan melepaskannya. Dasar brengsek. Berani sekali dia. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan di kamarku? Kau lihat ini di mana? Kau bawa aku ke hotel? Kau mau apa? Kalau aku mau sesuatu perlu tunggu kau bangun. Sudah selesai. Sebenarnya belum selesai. Ya, benar juga. Lalu kenapa kau masih di sini? Pergi sana. Aku bosan lihat wajahmu. Sebelum pergi, lihat ini dulu. Lily memberiku obat. Aku tahu itu. Dengan toleransi alkoholku, bagaimana aku bisa mabuk hanya dengan beberapa teguk? Sialan Lily. Seharusnya aku menamparnya waktu itu. Di mana Direktur Wood? Dia sudah pergi. Pergi? Aku belum sempat berterima kasih padanya. Kau sangat merindukannya. Kenapa itu penting bagimu? Duduk di sana. Apa katamu? Aku bilang duduk di sini dan biarkan aku menjelaskan. Silakan. Ini semua perbuatan Lily. Nenekku pasti tertipu olehnya. Itu sebabnya dia bertindak seperti itu. Jangan marah lagi. Percayalah padaku, aku akan membersihkan namamu dan membuat nenekku meminta maaf padamu.
Aku tidak akan membiarkan Lily lolos dengan ini. Dia mengincarku. Seharusnya aku menghadapinya dari dulu. Aku tidak takut padanya, kan? Aku akan membantumu. Aku akan ikut denganmu. Aku sangat marah. Aku akan menemui Lily, tapi kenapa kau ikut denganku? Takut aku akan menyakiti teman masa kecilmu? Omong kosong. Tidak peduli apa yang kita katakan, nenekku tidak akan percaya. Dia harus melihatnya sendiri. Jadi kau akan menghadapi Lily, dan aku akan menyuruh nenek menonton secara diam-diam. Tunggu, aku membalas dendam untuk diriku sendiri, bukan menjelaskan pada keluargamu. Aku tahu. Aku tahu. Jika kau tidak menceraikannya, aku akan mengusirmu. Sebelum kau mengusirku, biarkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Siapa? Lily, Apa yang sedang kau rencanakan sekarang? kau akan tahu saat kita sampai di sana. Ayo pergi, kita tidak... Jadi apa kau marah? Aku hancurkan mimpimu menjadi wanita kaya? Tidak sama sekali. Aku di sini untuk berterima kasih. Berterima kasih padaku? Ya, terima kasih sudah banyak membantuku. Aku angkat tehku untuk bersulang padamu sebagai pengganti anggur. Apa kau gila? Nona Kars, kita sudah membahas ini. Kau tak bisa mengalahkanku. Buat apa repot-repot? Dan otakmu mungkin tidak berfungsi baik. Membiusku di bar tanpa sadar ada kamera. Aku tak pernah rencanakan untuk sembunyikan. Lalu apa jika kau tahu? Oh, katakan. Fakir Wajah Lawson kawat si John Shrepatist, terutama Nyonya Lawson, terobsesi dengan kesucian wanita. Bahkan jika kebenaran terungkap, selama kau dianggap tak suci, mereka tak akan pernah terima kau. Rencanamu gagal total, bukan? Tagus tak menyangka. Kevin ternyata pengecut. Kuserahkan kau padanya dengan mudah, tapi dia tak berani sentuhmu. Sebenarnya kau sudah banyak membantuku. Aku sangat banget, Tuan. Muslihat, apa lagi yang kau lakukan? Aku tahu latar belakangku tak prestisius. Aku tak sepadan dengan keluarga Lawson. Tapi aku takkan habiskan hidupku bersama seseorang yang tidak setia. Aku hanya perlu fokus cari uang untuk biaya pengobatan ibuku. Aku sudah punya uangnya, tapi kesulitan mengakhiri pernikahan ini. Kau mempermudahnya dengan jadikan Nyonya Lawson membenciku. Sekarang bahkan Joey harus menceraikanku. Rachel, aku benci wajah sok suci itu. Apa kau sadar siapa Joey? Kau punya segalanya, tapi tak hargai. Aku tak mengertimu. Jika aku pertahankan dia, kau tak bahagia. Sekarang saat aku tak peduli, kau masih marah. Sulit sekali menyenangkanmu. Mungkin kau perlu ke terapis. Ada yang tak beres denganmu. Aku sudah bayar tehnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau lihat siapa dia sebenarnya? Aku sudah tua, tertipu oleh gadis kecil. Aku akan berhenti ikut campur. Cukup? Nenek? Joey, kau lagi-lagi. Kau yang memaksaku begini. Rachel, Diam. Aku hanya ingin makan dengan tenang. Maaf, aku salah. Berhenti. Siapa aku hingga menerima maafmu? Itu hanya pernikahan kontrak. Sekarang tidak ada kontrak, ini bukan lagi pernikahan kontrak. Tapi sertifikatnya masih berlaku, jadi kita menikah secara hukum. Joey, jangan bilang kalimatmu selanjutnya kau jatuh cinta padaku. Dan jika aku bilang iya, Pak, gimana dengan cinta pertamamu? Katakan sesuatu. biarkan dia tetap menjadi bagian dari ingatanku. Aku menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Saatnya untuk melepaskan. Aku hanya penipu dalam pernikahan ini. Apakah aku pantas mendapatkan CEO sepertimu? Mulai sekarang, semua milikku adalah milikmu. Aku akan jadi suami rumahan, engkau yang menafkahiku.
Mau. Jadi, mau? Mau. Baik, Kalau begitu ambillah. aku akan menafkahimu. Rachel, bagaimana kabar ibu? Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kami membawanya ke dokter terbaik. Operasinya akan berjalan lancar. Dan siapa ini? Hai, aku saudara iparmu. Saudara ipar? Ya, Apa yang kukatakan terakhir kali? Aku akan mendukung adikku dalam segala hal, jadi hati-hati. tidak masalah. Aku tidak takut. Jangan khawatir, ibu akan melewati ini dengan selamat. Oke. Wow, kau benar-benar punya adik. Sudah kubilang, Joey, Rachel ini anak yang polos. Lebih pengertian padanya. Mulai sekarang jalani hidup baik bersama. Bu, apa aku memang seburuk itu? Apa yang ibu bicarakan? Jangan khawatir, Bu. Aku akan merawatnya baik-baik. Oh, kata dokter ibu bisa pulang dalam beberapa hari. Nanti kita ajak ibu jalan-jalan menyenangkan. Pak Lawson, ada berita buruk. Perusahaan dalam masalah. Joey, ini urusan perusahaan. Segera tangani. Aku tak butuhmu di sini. Istirahatlah baik-baik, Bu. Grup kita menandatangani kontrak dengan grup Watt, grup Christ, dan perusahaan bernama grup Frank. Kontrak mewajibkan kita mengirim 10 juta potong pakaian ke tiap perusahaan dalam seminggu. Semua harus desain baru, dilarang ada yang sama. Kenapa kita bekerja sama dengan perusahaan ini? Kapan kontrak ini ditandatangani? Segel perusahaan terkunci di brankas. Hanya 3 orang yang bisa buka. Anda, saya, dan Lily. Lily lagi? Dia cuma direktur desain, kok bisa tanda tangan kontrak? Karena keluarga kami berteman, terpaksa aku izinkan dia. Sebagai simbol menandatangani proyek hanya formalitas. Tak kusangka jadi begini. Sekarang menyesal? Kapasitas produksi harian kita berapa? pada kapasitas penuh, pabrik kita bisa produksi hingga 1 juta potong per hari. Untuk mencapai 30 juta, butuh minimal sebulan. Bahkan jika pekerja lembur semalaman, tetap butuh minimal setengah bulan. Selain itu, desain yang 9 Lawson beri ke Lily sudah jadi pakaian jadi. Jadi, jika kita pakai ulang, kita akan dituduh menjiplak dan tidak memenuhi syarat. Apa akibatnya jika tidak terpenuhi? Pelanggaran untuk 30 juta potong. Berarti denda puluhan miliar. Baik, serahkan saja ke mereka. Apa? Languseng berikan begitu saja? Bukannya katamu uangmu adalah uangku? Kalau kamu bangkrut, bukankah aku juga jadi miskin? Keluargaku tidak segampang itu seperti yang kau kira. Jangan khawatir. Tapi kita tidak bisa menyerahkan semuanya. Meski Lily tanda tangani kontrak tidak adil, ini bisa jadi peluang menghasilkan uang. Tapi Nyonya, kontrak baru ditandatangani beberapa hari lalu. Bahan baku tidak cukup dan waktu sangat mepet. Kami tidak bisa penuhi tenggat. Serahkan masalah desain padaku. Untuk produksi, kita bisa alihkan ke perusahaan lain. Ide bagus, tapi pengusaha cari keuntungan. Jika Empyrean bangkrut, mereka pasti senang. Bagaimana saya jika berak kali coba? Jadi kau sudah punya rencana? Kau sendiri bilang, bisnis itu soal keuntungan. Dengan semua uangmu, beri mereka keuntungan yang cukup. Mereka pasti setuju. Silakan lakukan. Nah, Lawson, Anda genius? Lebih baik bayar langsung saja? Joey, stok kosong tidak bisa kirim. Siap bayar dendanya. Akan kulihat caramu membereskan ini. Benar, Tuan Lawson, Empyrean Group sudah terlalu lama menguasai pasar. Saatnya ambil jeda. Joey, jangan salahkan aku karena tak membantumu. Ayahmu sudah terlalu lama menguasai perusahaan. Kita dirikan Empyrean bersama. Kenapa tak bisa jadi milikku? Kalian berempat pikir beberapa tipu muslihat bisa runtuhkan Empyrean? Sudah bertahun-tahun saya jadi direktur Empyrean. Memang Empyrean punya aset tak terhitung, tapi kalian tak punya cukup likuiditas. Jadi saya akan kirim tepat waktu. Dengan kapasitas produksimu? Mustahil. Inform Sylvius, Tifak waktu hari ini, Christ Group akan saya serahkan padamu. Tidak, saya tak mau urus masalahmu.
Terima kasih Nona Chris. Jangan coba mengelak. Rachel dasar jalang. Ini semua gara-garamu hingga aku dan Joey jadi begini. Aku tak mengerti. Saat aku tak di sini, kalian tak bisa maju sedikit pun. Jelas. Dia tak pernah mencintaimu. Rachel, kau jalang kotor. Kau akan bilang siapa saja suamimu. Sophie, kukira Lily benar-benar menghargaimu. Tapi dia bahkan tak memberitahumu tentang pernikahanku dengan Joey. Menyedihkan sekali. Rachel, would kau membiarkan melolos? Lebih baik jangan. Sepertinya aku lahir untuk melawanmu. Kalau begitu, tak perlu banyak bicara. Waktu polet pengiriman habis. Di mana barangnya? Nyonya Gunter, pesanan Anda sudah sampai. Semua sudah di luar, siap diambil. Barangnya di sini. Mau dicek? 30 juta unit, 3 desain, lisensi eksklusif. Mustahil. Kalian tak mungkin selesai dalam seminggu? Hanya karena kalian tak bisa, bukan berarti orang lain tidak. Jadi kau bantu si bajingan ini? Kevin, dasar pemalas. Aku serahkan Rachel begitu saja padamu. Kau tak sentuh dia? Sekarang baru bergerak? Aku tidak akan merendahkan diri seperti itu. Tak perlu mengambil keuntungan dari orang. Lagi pula, kau pikir aku tak bisa dapatkan wanita yang ku mau? Tak perlu kau aturnya untukku. Kontrak untukmu sudah siap. Mari selesaikan pembayaran barang. Sekarang bayar. Bukannya kau janji ini rencana sempurna? Sekarang bagaimana? Aku setuju kontrak ini hanya karena kau sangat yakin. Lihat keadaan kita. Tak ada kompensasi dari Empyrean, malah kita yang bayar barangnya. Masih ada apa? Kita beli saja. Kita semua bergerak di bidang. Berapa banyak modal liquid yang kita miliki? Transfer semua ke Empyrean Group. Pak Watt, ekspansi kami terlalu cepat akhir-akhir ini. Hanya tersisa beberapa juta saja. Kok bisa segitu sedikit? Ya, katanya kompensasi langsung cair. Jadi cadangan tak perlu disiapkan. Ya, transfer uangnya ke rekening Empyrean. Lily, petugas pajak telah datang. Mereka temukan masalah dengan pajak kita dan sedang menyelidiki. Dananya dibekukan. Apa? Kau yang ada di balik ini. Apa hanya kau yang boleh menjebakku dan minta denda pelanggaran? Aku tak boleh laporkan penggelapan pajakmu. Ya, tak kusangka dia main kotor seperti ini. Mengatur semuanya di belakang kita. Karena semuanya sudah beres, Nyonya Gunter, janji Anda akan ditepati, bukan? Bukannya cuma beberapa desain saja. Masih ada apa lagi? Tak banyak, hal-hal kecil saja. Hah? Joey, kau tega ya begini? Kau tega lihat grupku hancur? Iya, masalahnya. Tuan Lawson, mohon kasihanilah. Grup Watt, kami akan ikuti arahanmu mulai sekarang. Diam. Joey, demi nenekmu, maafkan aku sekali ini. Dia sudah tua sekarang. Kalau dia tahu tentang ini, dia tak akan sanggup menerimanya. Kau memang tak kenal dia. Sejak ayahku meninggal sampai aku ambil alih perusahaan. Bukankah dia yang mengurus semuanya sendiri? Badai apa yang belum dia lewati? Dia tidak selemah yang kau kira. Joey, kau benar-benar mau menghancurkanku sepenuhnya? Bagaimana kau tega menyakiti orang tua? Kau mau keluarga Lawson diejek orang? Yang diejek orang justru kau. Ini bukan urusan kami. Beritahu Departemen Hukum untuk mulai penagihan utang. Bawa mereka pergi. Seharusnya dulu aku habisi kau. Hanya untuk efek dramatis, jangan ditiru. Rachel, panggil ambulans. Mati. Kalian semua mati. Ini hutang keluargamu padaku. Nyawa orang tuamu belum cukup. Kuhapuskan habis keluargamu. Hahaha, dia akhirnya mati. Haha. Lepaskan aku. Rachel, bertahanlah. Jangan panik. Dokter, kumohon selamatkan dia. Kau harus selamatkan dia. Tenang, kami akan lakukan yang terbaik. Baik.
Pak Lawson, Lily, dan yang lainnya telah dibawa oleh polisi. Saya sudah mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak dan pelanggaran bisnis. Lily dan yang lainnya telah mengaku memfitnah Empyrean Group. Mereka juga mengaku terlibat insiden dengan Pak Watt mencuri karya Nyonya Lawson. Bagaimana dengan Frank sekarang? Selain kejahatan yang disebutkan, dia ditahan atas percobaan pembunuhan. Dia mengaku terlibat kecelakaan mobil yang menimpa orang tuamu. Aku sudah tahu. Tapi tak punya bukti. Tampaknya, dia sangat mencintaimu. Rela berkorban nyawa untukmu. Jangan kecewakan dia. Lily ingin bertemu terakhir kali. Dia mungkin kolaps kapan saja. Dan bisa hilang kendali. Biarkan dia menemuiku dalam mimpi. Terima kasih atas semuanya. Nenek, kenapa ada di sini? Aku melihat menantuku. Rachel, pertama-tama aku minta maaf. Aku bersalah. Maafkan nenek. Dan terima kasih banyak. Kau rela korbankan segalanya untuk Joey. Rachel, bangunlah. Kau satu-satunya menantu kesayanganku. Rachel sudah sadar? Joey. Rachel, bagaimana keadaanmu? Ada yang tidak beres? Aku baik-baik saja. Jangan bicara begitu. Lihat dirimu, CEO Empyrean, tampil berantakan seperti ini. Sangat memalukan. Tapi aku tetap menikahimu. Hei, anak nakal kecil, minggir dulu untuk nenek. Rachel, kamu sudah bangun. Kamu harus makan dulu. Rachel, aku menyuruh pengasuh memasak sup ayam dan sup ikan untukmu. Sup ayam membantu mengembalikan tenaga. Sup ikan mempercepat penyembuhan luka. Pastikan kamu makan banyak nanti. Terima kasih, Nek. Melihat kalian berdua baik-baik seperti ini, nenek sangat senang. Mulai sekarang, kalian berdua harus hidup baik untuk nenek. Rachel, setelah sembuh nanti, nenek akan adakan pernikahan megah untukmu. Kamu akan masuk keluarga kami dengan upacara lengkap. Mulai sekarang, kalian berdua harus hidup dengan baik. Cepat beri nenek cicit laki-laki atau cicit perempuan. Nenek sudah bermimpi tentang ini setiap malam. Nek, bicara apa ini? Memang benar. Sudah lama sekali keluarga kita tidak ada acara bahagia. Kata dokter kamu bisa pulang dalam beberapa hari. Masih sakit? Lukanya masih terasa nyeri. Kalau begitu aku cari botol air hangat. Tunggu di sini. Tunggu di sini. Mbak, saya ambil yang ini. Rachel, Berbalik. Kata dokter kamu tidak boleh makan ini. Ini tidak baik untuk lukamu. Kamu tidak tahu? Joey, kamu tahu nggak kesan pertamaku tentang kamu waktu itu saat kita kencan buta pertama kali? Apa itu? Aku mikir cowok muda ganteng begini mau ikut kencan buta. Jangan-jangan ada masalah di bagian itu. Kamu benar-benar mikir begitu? Wajar saja curiga. Kamu boleh tetap curiga, nanti ku beri bukti nyata. Apa? Kamu itu gadis kecil waktu itu? Apa? Kamu itu gadis kecil itu? Yang lihat keluargaku kecelakaan mobil, lalu menyelamatkanku dari mobil itu? Ternyata kamu anak laki-laki itu. Selama ini ku cari-cari. Tapi ternyata di sampingku. Sekarang rasanya aku sekarang tepat di depan bibirmu.
Semuanya, bos hari ini punya pengumuman untuk disampaikan. Iya. Mulai hari ini, Rachel akan menjabat sebagai direktur desain di Empyrean Group. Dan istri CEO. Aku belum pernah lihat dia tersenyum ke kita. Tampan banget ya. Setampan apapun, jangan bermimpi. Dia sudah menikah. Inikah kekuatan cinta? Semoga dia nggak marah-marah lagi ke kita. Hey! Pak Lawson, apa Anda lupa sesuatu? Berani sekali kamu ya. Ada Bu Lawson di sini. Aku jadi berani. Beliau yang jagain kita. Tenang saja, bonus pasti banyak. Hidup bos, hidup bos. Ada satu hal lagi. 3 hari lagi, semua diundang ke pernikahan kami. Wah, Aku belum setuju nikah denganmu. Sebenarnya surat nikah sudah keluar. hah, alay banget. Cium dong, cium dong, cium dong. Diam. Ke ruanganku. Siapa bilang bos kita tidak bisa mesra? Itu sebelum ketemu yang tepat. Jas, bos kita tipe orang yang sembunyikan perasaan,